warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita kan dapat tugas oleh Bapak Zulkifli Rahman, yaitu tugas tajwid. Di sini kita akan membahasnya mengenai sukun. Nah, tadi saya sudah baca dalam buku tajwid ini bahwa ada 3 buku bacaan sukun. Nah, bagaimana kita bagi bahwa awalnya menjelaskan 3 hukum bacaan, sedangkan para ikhwannya itu memberikan contohnya. Nah, yang kedua yaitu pendidikan video. Insya Allah saya akan mengerjakannya dan barangkali ada yang mau bantu. Siap, oke. Dan ketiga itu pembuatan makalah. Siapa yang sering buat makalah di sini? Nah, jadi siap. Insya Allah menurut terima kasih yang akan membuat makalah. Insya Allah saya bantu juga. Terus lokasi pengambilan video nih di mana? Di mana bagus? Di kelas. Kita Ikut bacaan kantin koperasi. kalau kita operasi baik juga deh. Kalau insya Allah kalau kantin atau koperasi sepi, insya Allah kita di sana bagaimana? Setuju. Oke, siap. Dari kesimpulannya ya, yang menjelaskan hukum bacaan yang disebut kita para pendidikannya dan laki-lakinya itu memberikan contohnya. Pendidikan video insya Allah saya dan Vira makalahnya akan dikerjakan oleh Fadilah Kasim dan bantuan saya juga insya Allah. Terus lokasi pengambilan videonya itu di kantin. Nah, insya Allah besok ya. Nah, dan menutup diskusi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas hukum tajwid yaitu mim sukun. Adapun 3 hukum bacaan mim sukun yaitu yang pertama idhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang terakhir idgham mimi. Nah, sekarang kita akan membahas ketiga hukum bacaan tersebut secara tuntas. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas hukum bacaan yang pertama yaitu idhar syafawi. Nah teman-teman, adapun syafawi berasal dari kata syafat yang artinya bibir. Nah teman-teman, terus idhar syafawi itu apa ya? Gini nih teman-teman, idhar syafawi ialah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, dan cara membacanya harus terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup, dan harus lebih jelas lagi apabila mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Contohnya seperti ini. Jadi, saya akan memberikan contoh hukum bacaan idhar syafawi. Yang pertama, yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Di dalam ayat ini, di mana terdapat hukum bacaan idhar syafawi pada kalimat lam yalid, yang di mana huruf mim sukun bertemu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam
yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam ayat ini terdapat hukum bacaan idhar syafawi pada kalimat walam ya, yang dimana huruf mim sukun bertemu dengan ya. Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas hukum bacaan yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi ialah bila mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya sebagai berikut. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Contoh yang pertama terdapat pada surah Al-Adiyat ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Pada surat ini terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi yang dimana pada kalimat rabbahum bihim terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan contoh yang kedua terdapat pada surah Al-Fil ayat keempat yang berbunyi, Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, pada surat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi yang dimana pada kalimat tarmihim bihijarah terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan sekian beberapa contoh dari hukum bacaan ikhfa syafawi. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan hukum bacaan yang ketiga, yaitu idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamattsilain yaitu ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang lain. Dan adapun cara membacanya yaitu dengan menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan. Contohnya, Saya akan memberikan contoh hukum bacaan idgham mimi. Contoh yang pertama yang terdapat dalam surah Al-Qadr ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di dalam ayat ini terdapat hukum bacaan idgham mimi pada kalimat rabbihim mi, yang dimana huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Quraisy ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam ayat ini yang terdapat hukum bacaan idgham mimi pada kalimat at'amahum mi, yang dimana huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Demikianlah video dari kami. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kami. Saya Zulkifli. saya Elvira. Saya Nurpudila Kasim. Saya Rizka Amaliade. Saya Lilar Ramadan. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hukum Teman-teman, sekarang saya belum. Hai teman-teman.
Layu. Mimi. Iya. Penggunaan tersebut dalam Terbelit-belitnya.